Ya, pemirsa, jurnalisnya kembali dengan seputar dialog mengenai kesehatan calon bakal presiden dan wakil presiden masih bersama dengan Dr. Kartono. Pak Dokter, kita kan tahu ya beberapa contoh presiden seperti SBY dan Barack Obama di awal menjabat lebih segar begitu, tapi setelah menjabat ubahannya sudah muncul banyak, kantong mata menebal. Nah, ini sebenarnya kita mulai dulu dari jantung yang sehat itu awalnya seperti apa sih? Jantung yang sehat itu kalau otot-ototnya semua sehat sehingga dia bisa memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Yang biasanya terlihat itu dari MRI atau CT scan, lalu tekanan darah yang baik normal, lalu juga pembuluh darah jantung, pembuluh koronernya semuanya terbuka, tidak ada potensi terjadi penyumbatan. Lalu denyut jantungnya itu teratur dan tidak ada potensi untuk menjadi tidak teratur. Bagaimana dengan kadar kolesterol, Pak? Kadar kolesterol itu satu Pak? indikator. Itu umum saja sih, sebab itu kolesterol bisa dikendalikan. Jadi biasanya pada orang-orang kayak para calon presiden yang badannya gemuk-gemuk seperti itu, kemungkinan sekali sih kadar kolesterolnya cukup tinggi ya, atau paling tidak di batas atas dari batas normal. Tapi itu masih bisa dikendalikan. Bisa dikontrol ya? Itu hanya sebagai indikator untuk kemudian nanti membekali dokter kepresidenan untuk mengendalikan. Kalau paru-paru bagaimana, Kalau Pak? paru-paru itu bahwa fungsi berkembangnya paru-paru masih baik, kapasitas untuk menyerap O2 dan segala macam masih baik, tidak ada kanker, tidak ada benih kanker, tidak ada benih penyempitan pada saluran udara dan sebagainya. Kemudian ginjal, Pak? Kalau ginjal itu fungsi penyaringan, menyaring zat-zat darah, memisahkan zat-zat buangan dan zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, disitulah yang dites apakah fungsi penyaringannya masih baik atau tidak, dan ginjalnya dua-duanya masih sehat atau tidak. Sebab kadang-kadang orang dengan ginjal satu yang tidak sehat masih bisa kelihatan seperti biasa. Seperti itu. Baik, Pak, dari Bapak katakan mengenai kolesterol itu kan bisa dikontrol begitu ya. Berarti kan apa sih, Pak, bagaimana metode yang digunakan nantinya oleh tim dokter kepresidenan untuk mengontrol kesehatan presiden dan wakil presiden di 5 tahun masa jabatannya? Kalau itu berkaitan dengan makanan, maka tim dokter kepresidenan bersama dengan ahli gizi yang mengurusi makanan presiden akan mengatur diet. Jadi ada aturan nutrisi tersendiri ya, Pak? Kalau misalnya dia mempunyai bahaya laten diabetes, orang Indonesia banyak sekali yang diabetes, kencing manis, nah itu juga akan mengatur. Itu kenapa sih, Pak, orang Indonesia kok banyak sekali yang diabetes? Ini lari dari konteks, tapi itu fakta kan? Banyak makan nasi putih. Jadi lebih ke nasi. Banyak gula. Jadi itu nanti tim kepresidenan akan menjaga. Itu tidak akan membatalkan dia jadi calon presiden, tapi itu menjadi peringatan bagi tim dokter kepresidenan untuk menjaga. Jadi seperti itulah. Jadi kolesterol, gula darah dan sebagainya itu hal-hal yang diperhatikan tapi tidak membatalkan. Kira-kira begitu. Kalau asupan nutrisinya, Pak, apakah diwajibkan presiden ini melakukan diet khusus untuk menjaga kesehatannya? Apalagi mungkin jam tidur beliau agak kurang begitu kan? Ini metodenya bagaimana nih, Pak? Metodenya diatur, jadi makanan presiden nanti. Jadi kalau ada indikasi bahwa harus diatur, nilai gizinya itu akan diatur. Jadi pagi sarapannya apa, siang makannya apa, snacknya apa, kalau rapat boleh pakai snack atau tidak, kalau malam makanannya apa, itu akan diatur. Dan nanti itu tim dokter kepresidenan akan ketat sekali mengatur. Jadi kalau bilang nggak boleh misalnya kadar nasi nggak boleh melebihi sekian ratus gram, ya biar presidennya lapar akan dibilang nggak boleh. Oh begitu, dan presiden harus menuruti itu. Bagaimana dengan berat badan juga, Pak? Misalnya terlalu gemuk, itu akan diawasi. Juga akan diawasi ya. Dan akan dilakukan diet dan presiden harus menurutinya.
Apakah ada wewenang untuk bandel begitu si presiden dengan aturan yang disiapkan oleh tim dokter kesehatan? Biasanya para pejabat itu suka bandel, nganggap nggak perlu, tapi biasanya juga bisa diingatkan karena presiden kan makan apa yang disediakan. Iya, betul. Jadi Betul. begitu dokternya bilang ini aja. Jadi itu nanti jadi tugas protokol dengan tim kesehatan presiden ya? Iya. Baik, kalau dari sisi nutrisi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin, presiden ini dan wakil presiden tentunya ya, biasanya berkala tidak Pak melakukan Berkala. pemeriksaan? Berapa kala sekali dilakukan kalau tes kesehatan dalam 5 tahun masa jabatan? Sebetulnya kalau menurut ketentuan peraturan pemerintah di negeri ini setiap 2 tahun. Semua pejabat tinggi, apakah presiden, menteri, direktur jenderal itu setiap 2 tahun harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke. Baik, bagaimana dengan closing statement Pak? Silahkan secara singkat closing statementnya mengenai kesehatan bakal calon presiden kita nantinya. Ya, kalau saya melihat kita kali ini cuma punya 2 calon, 2 pasang. Kelihatannya cukup sehat semuanya. Jadi saya kira secara fisik mereka akan kuat menghadapi masalah atau tugas selama 5 tahun. Yang menjadi masalah nanti harus adalah kemampuan mental. Itulah yang diperlukan, jangan sampai nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan selama masa jabatan. Karena di situ diperlukan lebih berat. Sebetulnya kesehatan mental itu dalam hal calon presiden dan wakil presiden saya kira itu lebih utama. Ya, yang secara mental rohani itu tuh Pak ya. Iya. Mudah-mudahan rohani itu kan istilah Indonesia. Kalau istilah kedokteran itu kan mental. Jadi secara, mungkin ini catatan khusus Pak ya, untuk sangat fokus memperhatikan tes kesehatan bagi KPU mungkin untuk masalah tes kesehatan mental para Ya, saya kira bakal begitu. calon kita. Makanya tadi kan Ketua ID tadi kan mengatakan untuk spesialis yang lain ada 3 orang, tapi khusus psikiatri jiwa ada 5 plus psikolog. Oke, jadi total ada 7 ya? 7 atau 8. 7, 8, sementara untuk Yang spesialis kesehatan lainnya itu cuma 3 orang ya. Iya. Jadi mungkin mereka sudah mencatat tersendiri masalah kesehatan mental para calon bakal presiden dan wakil presiden kita. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kemungkinan ada tidak menurut Bapak dari 4 orang kandidat ini yang gagal nantinya di tes kesehatan, baik kesehatan fisik maupun secara mental yang tadi Bapak sebutkan? Saya kira tidak. Tidak ya? Terutama pasti lolos 4-4-nya Pak ya? Terutama kultur Indonesia ya. Kalau ada yang nyimpang-nyimpang dikit, dokternya akan bilang ya ini perlu diperhatikan saja, tapi nggak akan membuat gagal karena tidak sehari-hari kita kan melihat beliau-beliau ini berkegiatan dan kayaknya normal-normal saja. Oke. Kalau misalnya Pak ya, ini hanya wondering, seandainya ditemukan yang tidak pas, yang mungkin menggagalkan, mungkin tidak dilakukan tes ulang atau tidak sama sekali? Bisa. Jadi kalau misalnya ada tes yang meragukan, mungkin akan dipanggil tim lain khusus untuk bagian itu untuk memberikan second opinion. Oke. Kalau nanti masih juga ya dinyatakan gagal, harus berani. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Dr. Kartono. Terima kasih, mudah-mudahan kita menemukan calon presiden dan wakil presiden kita yang sehat secara jasmani dan rohani ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.